Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan aku Reisa di channel YouTubeku Reisa Nurman. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing bareng teman-teman semuanya tentang bagaimana cara berbisnis dari rumah di tengah pandemi Covid seperti saat ini. Peluang berbisnis dari rumah terbuka lebar buat teman-teman semuanya yang saat ini berumah tangga, atau kamu mahasiswa, kamu tenaga freelance, atau kamu pengajar yang masih punya waktu luang, dan siapapun kamu yang butuh tambahan penghasilan, berbisnis dari rumah di tengah pandemi Covid, ini benar-benar bisa kamu jalankan. Dan apa yang aku share ke teman-teman ini udah based on my true story, jadi aku udah melakukan step-step langkahnya. Semoga it works buat kamu, karena ini works buat aku, bisa jadi tambahan ide, dan yang pastinya bisa jadi tambahan penghasilan. Kita semua tahu negara Indonesia itu punya 200 juta jiwa penduduk, yang hampir 100 juta jiwanya atau bahkan lebih itu pengguna internet aktif, dan itu menjadi peluang buat kita semuanya untuk tetap bisa berbisnis dari rumah menggunakan internet walaupun di tengah pandemi Covid seperti saat ini. Tips yang pertama yaitu carilah peluang. Cari peluang itu kamu harus peka, benar-benar peka terhadap keadaan saat ini. Apa sih sebenarnya barang yang bisa dijual dan menjadi solusi untuk banyak orang yang dimana mereka mau membeli barang itu. Nah, kalau di tengah pandemi seperti saat ini, karena adanya physical distancing dan orang tidak lebih baik untuk keluar, jadi lebih baik di dalam rumah. Salah satunya itu adalah bisnis frozen food yang jelas bagus banget ya perkembangannya. Terus yang kedua juga teman-teman bisa menawarkan bisnis penjualan masker, hand sanitizer, dan yang gak kalah penting lagi yaitu bisnis jasa titip. Dimana seperti jasa titip beli sayuran, jasa titip beli buah-buahan, jasa titip beli sembako, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman kemas menjadi sesuatu yang inovatif dan juga kreatif yang pastinya menyelesaikan masalah orang-orang saat pandemi Covid seperti saat ini. Yang kedua, ketika teman-teman udah menemukan nih peluang apa yang kira-kira bisa teman-teman jalankan, jangan lupa teman-teman ketika berjualan, kalau bisa tidak usah menggunakan modal dulu di awal. Jadi teman-teman cari supplier, menjualkan barang orang atau menjadi reseller dulu. Ketika ada orang order ke teman-teman, baru diantar barangnya, baru dikirim barangnya. Dan bagaimana cari suppliernya? Ada banyak cara cari supplier ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa cari di marketplace, yaitu nanti teman-teman di fitur pencarian filter itu bisa cari sesuai kota teman-teman. Terus yang kedua, banyak sekali di Instagram binaan-binaan UMKM dari pemerintah yang bisa teman-teman follow. Misalnya kalau di Jogja ada Rumah Kreatif Sleman, ada Kulit Jogja, dan lain sebagainya. Dan aku yakin banget itu di setiap daerah, hampir setiap daerah itu ada rumah binaan dari pemerintah yang membantu teman-teman UMKM dalam berbisnis. Lalu cara yang ketiga adalah bagaimana menjualkan produk itu sendiri. Walaupun teman-teman dari rumah tidak bisa datang ke acara yang banyak untuk menjualkan produk, walaupun teman-teman follower Instagramnya sedikit, tenang aja, teman-teman tetap bisa berjualan laku. Caranya dengan memperbanyak relasi melalui online. Caranya gimana? Yang pertama, teman-teman bisa ngikutin kuliah WhatsApp. Ada banyak sekali kuliah WhatsApp yang diadakan oleh influencer, oleh akun-akun publik, dan teman-teman bisa mengikuti. Yang HTM-nya ada yang gratis, bahkan ada juga yang HTM-nya sesuai kemampuan teman-teman atau seikhlasnya aja. Biasanya dari situ si influencer sendiri akan memberikan fasilitas agar teman-teman dipromosikan di akun Instagramnya si influencer itu. Dan karena sekarang lagi pandemi Covid, banyak sekali orang baik yang mau bantuin kita semuanya, misalnya influencer dengan follower puluhan ribu. Ketika kita mention, biasanya dengan senang hati mereka akan repost jualan kita, dan itu menjadi potensi agar kita bisa menjualkan barang, dan barang itu bisa dikenal lebih banyak oleh khalayak. Jadi pastikan kamu ikutan kuliah WhatsApp. Di situ selain dapat relasi baru, dapat potensi untuk dipromosikan, dan kamu juga punya wawasan baru tentang bagaimana sih orang lain itu berpikiran atau punya mindset dalam menghadapi pandemi Covid seperti saat ini. Dan yang keempat, cara menjualkan produknya, teman-teman harus punya faktor wow yang lain dari yang lain. Jadi misalnya ketika menjualkan produk, teman-teman menjual dengan harga terjangkau. Karena kita kan sama-sama tahu ya, kita juga sama-sama di kondisi yang sama-sama bertahan, dan di situ teman-teman bisa mengambil peluang untuk menjual dengan harga terjangkau
ambil untung tidak perlu besar, yang penting ada perputaran uang dan juga bisa buat saving. Selain itu misalnya kalau dosen atau pengiriman, beberapa itu ada pengiriman yang mahal, teman-teman bisa nih kerjasama dengan tetangga atau dengan kurir yang dimana bisa menjadi solusi untuk pengiriman jarak cukup jauh tapi harga terjangkau. Karena sekarang masuk akal juga ketika orang merasa berat di ongkir dalam pengantaran barang seperti itu. Selain itu juga teman-teman bisa menjual dengan paket bundling, misalnya teman-teman jual frozen food, tahu susu dan juga misalnya sosis, ketika harganya sendiri-sendiri itu ada selisih 5.000, tapi ketika dijual bersamaan mau beli tahu susu dan juga sosis itu harganya menjadi lebih ekonomis 5.000 semisal seperti itu. Jadi teman-teman harus punya faktor wow, faktor yang dimana jualan teman-teman ini lebih daripada yang lain seperti itu, baik dari pelayanan yang ramah, lalu bundling harga terjangkau, sistem pengirimannya, dan apalagi kalau teman-teman punya, misalnya teman-teman jualan frozen food dan punya varian yang cukup banyak, jadi akan mendapatkan banyak pelanggan dan pelanggannya itu pengen repeat order. Misalnya kemarin udah beli tahu susu, oh ini mau coba lagi yang sosis, mau coba lagi nugget dan lain sebagainya. Dan yang kelima, teman-teman harus konsisten ketika berjualan. Jadi teman-teman bisa menjualkan barang teman-teman itu di misalnya WhatsApp Stories, ya kan? Ketika ada orang chat teman-teman atau bertanya, kalau bisa di-save semua nomor WhatsApp orang yang udah chat ke teman-teman, karena bisa jadi dia adalah potensial buyer kamu, dan kamu juga harus mencoba untuk membuka diri, gabung di banyak komunitas usaha-usaha yang ada di daerah kamu, karena di situ aktif sekali proses jual beli. Selain itu kamu juga bisa gabung di grup WhatsApp seperti SMA kamu, SMP dan lain sebagainya. Dan menurutku itu sangat worth. Dan kalau bisa teman-teman juga bisa melebarkan sayap untuk berjualan di marketplace, gunakan fitur COD, mau belajar hal baru seperti itu. Itu sangat mempengaruhi kinerja teman-teman ke depannya, cara untuk menjualkan barang tersebut. Oke, mungkin sekian tips dari aku berbisnis dari rumah di tengah pandemi COVID. Itu udah aku lakuin. Yang pertama, kemarin aku pernah jual hand sanitizer karena memang sifatnya ini euforia ya. Hand sanitizer ketika di awal sangat laku sekali, dan di tengah-tengah sekarang udah banyak produksinya normal, aku pun harus mencari barang apa lagi yang bisa aku jual. Dan berbisnis dari rumah ini tidak perlu follower Instagram yang banyak. Teman-teman bisa menjualkan lewat WhatsApp teman-teman, karena menurutku teman-teman yang punya kontak dengan orang di WhatsApp itu punya hubungan yang lebih dekat dibanding sekedar follower atau following di Instagram seperti itu. Dan untuk menambah trusted lagi, teman-teman juga cocok banget kalau jualan di marketplace. Oke? Semoga teman-teman bisa dapat supplier yang tepat dan konsisten dalam berjualan. Oh ya, ketika mau upload di WhatsApp atau mungkin di Instagram Stories, usahakan uploadnya tidak lebih daripada 6 garis, karena biasanya kalau terlalu banyak orang-orang justru malas dan malah skip seperti itu. Yang penting jelas, padat, singkat seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak buat kamu semuanya yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah sini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.